Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai materi user, group, directory, dan file pada Linux. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Muhammad Farhan Hidayat, kemudian Saya Amalia Syarani. Saya Alia Andini Lubis. Oke, untuk pertama materi akan dipaparkan oleh Alia Andini Lubis. Nah, yang pertama yaitu membuat user. Perintah add user ini lebih user friendly dan direkomendasikan untuk digunakan di Ubuntu karena interaksinya lebih lengkap, yaitu dengan sudo add user, yaitu dengan nama underscore pengguna. Sebagai contohnya, setelah memasukkan perintah ini, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti password, nama lengkap, nomor telepon, dan lain-lain. Ada juga perintah lain seperti user add. Ini perintah tingkat rendah yang lebih minimalis. Sudo user add nama underscore pengguna dengan begini, maka akan dibuat user tanpa direktori dan password. Nah, yang kedua, ini adalah membuat grup. Untuk membuat grup, gunakan perintah group add. Ini berguna untuk membuat grup baru di mana kamu bisa menambahkan user. Cara membuat grup baru yaitu sudo group add nama underscore group untuk membuat nama grupnya. Nah, yang ketiga yaitu menambahkan user ke grup. Yaitu setelah membuat user dan grup, kamu bisa menambahkan user ke dalam grup tertentu. Gunakan perintah usermod atau give password. Menambahkan user ke grup yaitu dengan sudo usermod tanda hubung ag nama underscore group nama underscore user. Menambahkan user ke beberapa grup sekaligus yaitu dengan cara sudo usermod tanda hubung ag grup 1, grup 2 nama underscore user. Dan yang keempat yaitu untuk melihat user dan grup. Untuk melihat user yang sudah dibuat atau untuk mengecek grup yang dimiliki oleh user tertentu, gunakan perintah berikut. Yaitu yang pertama untuk melihat user yaitu memasukkan ID, nama, underscore user. Perintah ini akan menampilkan user ID atau UID, group ID atau GID, serta daftar grup yang dimiliki oleh user tersebut. Dan untuk melihat grup yang diikuti oleh user, yaitu dengan cara grup nama underscore user. Dan yang kelima yaitu menghapus user dan grup. Jika kamu perlu menghapus user atau grup dari sistem, kamu bisa menggunakan perintah userdel untuk user dan groupdel untuk grup. Cara menghapus user yaitu sudo userdel nama underscore user. Jika kamu juga ingin menghapus home directory user tersebut, yaitu gunakan opsi tanda hubung R, yaitu dengan sudo userdel tanda hubung R nama underscore user. Dan cara untuk menghapus grup yaitu sudo groupdel nama underscore group. Dan untuk mengelola informasi user, jika kamu ingin mengelola atau memodifikasi informasi user yang sudah ada, kamu bisa menggunakan perintah usermod. Beberapa opsi penting dalam usermod yaitu dengan mengganti nama usernya, sudo usermod tanda hubung 1 nama underscore nama barunya, nama user lamanya. Lalu untuk mengganti cell default untuk user yaitu sudo usermod tanda hubung S strip bin strip bus lalu nama underscore user. Dan untuk mengganti home directory untuk usernya yaitu sudo usermod tanda hubung D strip pet strip directory underscore baru nama underscore user. Nah, untuk keterkaitan user group dan file directory akan saya berikan kepada teman saya Amalia Syarani. Terima kasih Alia. Selanjutnya akan saya jelaskan user dan grup. Setiap file dan direktori dimiliki oleh user dan grup tertentu. Akses user, file atau direktori bergantung pada izin yang diberikan kepada pemilik user, grup, atau pengguna lain. File dan direktori. File disimpan dalam direktori. Direktori bertindak sebagai kontainer yang menyimpan file-file dan subdirektori lainnya.
Izin pada direktori mempengaruhi apakah user dapat mengakses atau membuat perubahan pada file-file di dalamnya. Kemudian keterkaitan user dan direktori. User memiliki izin untuk mengakses direktori yang ia miliki tergantung pada aturan izin yang ditetapkan dan dapat membuat file di dalamnya jika memiliki hak akses yang sesuai. Dan selanjutnya yang pertama ada melihat pemilik dan izin file atau directory. Gunakan perintah ls untuk melihat detail pemilik, grup, dan izin file directory dapat diketikkan sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada mengubah pemilik file atau directory. Perintahnya chown. Perintah chown ini digunakan untuk mengubah pemilik file atau directory dan dapat diketikkan sebagai berikut: sudo chown user _, grup nama _ file. Kemudian itu adalah contoh penulisannya. Selanjutnya yang ketiga ada mengubah izin file directory. Perintah chmod ini digunakan untuk mengubah izin file atau directory dan dapat diketikkan sebagai berikut. Kemudian untuk yang keempat ada menambahkan pengguna ke grup user mode. Jika kita ingin menambahkan pengguna ke dalam grup, gunakan perintah user mode dan dapat berikut contoh perintah dari user mode. Oke, selanjutnya untuk praktek akan dipraktekkan oleh Muhammad Farhan Hidayat. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Farhan Hidayat. Di sini saya akan mempraktikkan kode-kode yang sudah diterangkan oleh teman-teman saya tadi. Untuk pertama, yaitu ada untuk membuat akun, kita bisa menggunakan yang otomatis menggunakan add user. Kemudian untuk yang manual dengan menambahkan kode lain seperti garis hubung M atau garis hubung R itu akan menambahkan untuk membuat directory ataupun membuat password, karena user add dia lebih tidak otomatis, dia harus manual kita kerjakan. Jadi untuk sekarang kita akan gunakan yang otomatis saja, yaitu sudo add user, kemudian nama user yang akan kita buat yaitu test1, kemudian kita klik enter. Kita enter. Di sini dia akan meminta untuk masukkan sandi baru, kita masukkan aja 1, di sini enter. Enter lagi. Kita ini sebenarnya bisa kita skip aja untuk data diri yang dan lain-lainnya, bisa kita skip. Nah, jika sudah begini, maka akun sebenarnya sudah dibuat. Kemudian juga berikutnya ada untuk membuat grup, kita bisa menggunakan sudo group add, kemudian nama dari grup yang ingin kita buat. Misal tadi kan itu kita buat tes1. Kita di sini buat namanya tes coba. Kita enter, maka ini nih sebenarnya grupnya sudah dibuat. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan get and kemudian grup. Di sini akan menampilkan nama-nama grup yang sudah ada. Ini tadi contoh grup baru yang sudah kita buat. Ini ada, dia anggotanya masih kosong dia ya. Kemudian kita juga selanjutnya kita bisa melakukan atau memasukkan user ke dalam grup dengan cara sudo user mode garis hubung A G nama grup yang kita buat tadi tes coba, kemudian kita masukkan nama akun yang sudah kita buat tadi sebelumnya, yaitu tes1, kemudian kita enter, kemudian kita cek lagi di get end. Nah, maka di sini sudah masuk dia ya akun tes1
dia masuk ke dalam grup tes coba. Kita coba buat akun satu lagi, kita masukkan lagi ke dalamnya. Sudo tes 2, kita enter 1. Ini kita skip. Kemudian kita masukkan lagi. Kita coba untuk memasukkan satu user ke dua grup yang berbeda. Sudo user mode garis hubung AG, kemudian nama grupnya. Tadi kan tes coba, kemudian kita masukkan ke grup akun tes 1 tadi. Tes 1. Kemudian nama akun yang akan kita masukkan yaitu tes 2. Kita enter, kita cek lagi. Kita get end group, kita enter. Maka di sini dia akun tes 2 ini akan masuk ke dalam grup tes 1 dan grup tes coba ini. Untuk selanjutnya ada melihat user yang sudah dibuat atau mengecek grup yang dimiliki oleh user tertentu dengan menggunakan ID kemudian nama usernya. Tadi kita sudah membuat akun tes 1 dan tes 2. Kita bisa coba untuk mengecek grup yang sudah dimiliki akun tersebut dengan cara ID kemudian tes 2. Ini kita enter. Maka di sini dia akan tampil ya grup-grup apa saja yang dimasuki. Seperti ini, grup tes 2, kemudian grup tes coba dan grup tes 1. Ini grup tes user ini adalah default, nanti semua akun user yang kita buat akan masuk ke dalam grup tes user ini. Baik, untuk selanjutnya jika kita ingin melihat secara lebih spesifik grup apa saja yang dimasuki oleh user, kita bisa menggunakan groups, kemudian nama usernya seperti tes 2 tadi, groups, kemudian nama akunnya tes 2 tadi, kita enter. Di sini akan nampak secara spesifik dia ya. Kalau tadi kan di sini ada ID-nya dan lain-lain, ini dia lebih spesifik. Di mana dia tes 2 ini masuk ke dalam grup tes 2, kemudian users, tes 1, dan tes coba. Baik, untuk selanjutnya menghapus user ya. Kita bisa menghapus user dengan cara menggunakan perintah sudo user del, kemudian nama usernya. Contoh, misal di sini kita akan menggunakan akun tes 1 saja tadi ya untuk kita hapus, kita coba hapus. Tes 1 dihapus. Oh, sepertinya tidak bisa karena dia sudah di dalamnya ada anggota lainnya. Kita coba hapus yang tes 2 saja. Sudo user del tes 2. Nah, di sini dia sudah berhasil terhapus. Kita bisa coba cek dengan get and kemudian groups untuk mengecek apakah get and group untuk mengecek di akun tes coba tadi apakah ada atau sudah terhapus ya. Seperti yang kita lihat di sini bahwasannya dia akun tes 2-nya itu sudah terhapus dia. Sudah tidak ada. Oke, untuk selanjutnya untuk menghapus grup dengan menggunakan perintah sudo grup del, kemudian nama grupnya. Di sini kita coba tes coba, di sini kita hapus, kemudian kita cek di get and
grup. Maka di sini grup tes coba sudah terhapus. Oke, baik. Selanjutnya ada untuk mengganti nama dari akun. Misal saya memiliki akun tes 1, kemudian ingin saya ganti menjadi tes saja tanpa ada angka lain setelahnya. Kita bisa menggunakan perintah sudo usermod garis hubung L, kemudian nama user baru tes, kemudian nama user lama tes 1, kemudian kita enter, maka dia sudah terganti namanya. Kita bisa coba dengan kita ngecek grup apa saja, misal tadi menggunakan ID, kemudian tes, nah maka muncul dia masuk dalam grup tes 1, kemudian tes, dan users dalam grup users. Kemudian kita cek apakah akun dengan nama tes 1 masih ada atau tidak. Kita coba ID 1. Nah, maka dia tidak akan menemukan akun dengan nama tes 1. Oke, baik. Di sini saya sudah masuk ke dalam akun admin. Kita coba untuk membuat grup terlebih dahulu. Nah, sini sudah kita buat grup tes coba. Kemudian kita masukkan akun tadi, akun tes dan tes 2 ke dalam akun tes coba. Sudo usermod min ag, kemudian nama akunnya yaitu tes 2. Kita enter, kemudian kita cek. Kita bisa gunakan get end, kemudian group, kemudian kita enter. Maka di sini ada akun tes coba, dan di sini akun tes dan tes 2 sudah masuk ke dalamnya. Kemudian kita keluar. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam akun tes, dan kita akan coba buat file yang mana nanti kita akan coba akses file di dalam akun tes 1 menggunakan akun tes 2. Kita buat file dengan menggunakan touch mi.txt. Kemudian kita buka. Ini kita enter. Kita ketikkan di dalamnya apa saja. Kemudian kita save. Lalu di sini kita akan coba membuka menggunakan akun tes 2, apakah bisa atau tidak. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di akun tes 2 ini. Kita sudah ada di akun tes 2. Kita coba akses. Kita bisa coba akses dengan menggunakan open, kemudian ke direktorinya. Pertama kita ke home dulu. Home, kemudian kita masuk ke direktori dari akun tes. Tadi karena kita sebelumnya menggunakan akun tes 1, kemudian namanya kita ubah jadi tes. Tapi direktorinya namanya tetap akun tes 1 dia, tetap tes 1. Jadi kita coba tes 1. Kemudian strip nama dari filenya mi.txt. Apakah di sini bisa? Oke ya, di sini dia tidak bisa. Aksesnya ditolak karena kita belum dapat izin untuk membuka. Kita bisa dapat izin dengan membuka jika kita mengatur perizinannya terlebih dahulu. Jadi kita kembali lagi ke akun tes.
Oke, baik. Di sini kita sudah masuk ke dalam akun tes. Kita coba untuk mengubah grup yang memiliki atau yang terhubung dengan file mi.txt tadi. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan perintah chown. Kemudian nama pengguna yang akan memilikinya, kita gunakan saja tes. Kemudian nama grupnya, kita masukkan tadi grup tes coba yang mana di dalamnya tadi sudah ada akun tes 2. Kemudian nama filenya yaitu mi.txt. Kita enter, maka di sini dia sudah terganti. Kita bisa coba lihat di directory. Di sini kita coba buka propertinya. Kita lihat hak aksesnya. Di sini dia sudah terganti ya, sudah jadi sudah jadi kelompoknya jadi tes coba. Namun ini hanya memberikan izin baca untuk anggota grupnya. Kita bisa memberikan izin sepenuhnya dengan menggunakan seperti tadi ada misalnya menggunakan R ataupun W untuk write, dan kode untuk memberikan aksesnya kita bisa menggunakan chmod, kemudian G plus rwx di sini, kemudian nama filenya yaitu mi.txt, kemudian kita enter. Nah, sekarang dia sudah, jika kita buka di properti sini, dia sudah terganti ya. Hak aksesnya sudah diberikan hak akses untuk baca tulisan eksekusi di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam akun tes 2 nanti. Oke, sekarang kita sudah ada di akun tes 2. Kita coba untuk akses ke dalam file di akun tes dengan cara open. Kemudian alamatnya home, kemudian 1, kemudian nama filenya yaitu mi.txt. Kemudian dia di sini sudah dapat dibuka ya. Tadi dengan kita memberikan akses kepada grup tes coba ke akun ke file dan direktorinya, maka kita dapat mengaksesnya seperti ini dari akun lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan atau saya praktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.